kenapa biaya renovasi itu hampir sama dengan kita bikin kolam baru. Nah, terus pertanyaan yang harus dipikirkan itu, dulu bikin kolamnya sama siapa? Sama tukang kolam kah? Atau sama tukang tanaman? Atau tukang tanaman kah? Atau sama tukang bangunan biasa? Semua orang bisa, tidak harus tukang kolam, semua orang bisa. Tapi yang tidak diperhitungkan biasanya oleh tukang bangunan atau tukang tanaman itu adalah besarnya pipa, ya, besarnya pipa sama putaran air. Kalau dari sisi tukang kolam koi ya, seperti tante ini ya, itu tante lebih senang bikin kolam baru karena kita anti ribet. Jadi kita udah tahu, oh kita mau bikin kolam sebesar ini, saya mau pakai pipa segini, saya mau besarnya chamber segini. Halo guys, jumpa lagi sama Tante Cempreng di Mitsugu Koi Channel. Nah guys, kita sudah hampir di penghujung tahun ya. Semoga tahun depan kita lebih maju lagi ya. Tinggal beberapa hal kecil aja yang perlu kita benahi di toko kita ya. Nah guys, sebulanan belakangan ini itu banyak yang tanya sama Tante mau renovasi kolam ya. Misalnya kolamnya bocor, terus kayaknya filtrasinya nggak bagus nih Tan, gitu ya. Nah, hari ini Tante mau kupas kenapa biaya renovasi itu hampir sama dengan kita bikin kolam baru ya. Nah, jadi guys, kalau misalnya kita mau renov kolam, artinya kolamnya udah ada, terus habis itu bocor, terus filtrasinya nggak bagus, kolamnya keruh terus, ikannya mati terus, dan segala hal itu ya. Nah, itu pertama kali kita harus tahu permasalahannya ada di mana. Jadi misalnya kalau bocor kita harus tahu bocornya ini dari mana, dari chamber kah, dari bottom drain kah, dari dinding kah, atau dari tempat lain. Itu kita harus cari tahu dulu. Nah, terus pertanyaan yang harus dipikirkan itu, dulu bikin kolamnya sama siapa? Sama tukang kolam kah? Atau sama tukang tanaman? Atau tukang tanaman kah? Atau sama tukang bangunan biasa? Nah, kenapa kita harus tahu? Biasanya semua orang bisa bikin kolam koi ya. Semua orang bisa, tidak harus tukang kolam, semua orang bisa. Tapi yang tidak diperhitungkan biasanya oleh tukang bangunan atau tukang tanaman itu adalah besarnya pipa, ya, besarnya pipa sama putaran air. Jadi ya kadang-kadang bikin chamber, ya yang penting ada aja chambernya, mau besarnya seberapa, apa itu semua tidak pernah diperhitungkan. Tapi kalau sama tukang kolam koi, tukang koi itu biasanya harus diperhatikan. Pertama, filternya itu minimal 20% dari kolam ya. Nah, terus dengan besaran kolam itu kita harus menghitung bottom drainnya itu harus berapa banyak, pipanya berapa, lalu kita perlu pasang skimmernya perlu berapa, lalu pipa dari pompa ke kolam itu seberapa besar, terus filtrasinya itu jalurnya berapa banyak, itu harus diperhitungkan. Nah, pertanyaan keduanya, kenapa kok biaya renovasi itu hampir sama ya kalau kayak bikin kolam baru? Itu karena pertama, kalau kita renovasi itu satu, kita punya yang namanya biaya bongkar ya. Biaya bongkar itu ada biayanya. Nah, terus habis itu yang kedua, kalau permasalahannya ada di pipa, itu kita harus bongkar. Jadi kita harus bongkar pipanya, kita harus bongkar, kita harus ganti baru. Secara otomatis itu seperti bikin kolam baru. Nah, terus misalnya kita bocornya di dinding, otomatis dindingnya kita harus cor ulang. Atau di bottom drain ya, bottom drainnya kita harus cor ulang. Terus habis itu apalagi ya yang biasanya kalau kita renovasi ya, chamber, misalnya chambernya kekecilan ya, otomatis kita harus bikin chamber baru lagi.
terus chambernya kurang dalam atau chambernya cuma chamber gantung, otomatis kita harus bikin lagi yang baru gitu. Jadi secara otomatis pasti biaya untuk merenov itu akan sama, kurang lebih sama dengan bikin kolam baru. Kalau dari sisi tukang kolam koi ya, seperti tante ini ya, itu tante lebih seneng bikin kolam baru. Karena kita anti ribet. Jadi kita udah tahu, oh kita mau bikin kolam sebesar ini, saya mau pakai pipa segini, saya mau besarnya chamber segini, saya mau punya bottom drain 2, saya mau punya skimmer 2 atau gimana, itu kita bisa set dari awal. Kalau kita renovasi tuh yang bikin sebelnya itu adalah ribetnya yang bikin kita sebel. Jadi otomatis pasti seperti kita kayak apa ya, kayak membenahi pekerjaan orang gitu ya. Nah terus biasanya kalau kita renov itu kita nggak menanggung kayak yang namanya pasti bening, itu kita nggak ya. Kalau tante kan sekarang kan garansi bening. Sekarang tante udah nggak, kalau misalnya dia renov tante nggak garansi bening. Kenapa? Karena kita hanya membetulkan. Membetulkan itu tidak bisa menjamin bahwa, kadang-kadang ada orang, wah mahal banget tante renovasi kolam. Ya udahlah seininya aja, yang penting filtrasinya bagus gitu. Nah itu juga ya, itu juga harus kita jadi pertimbangan, kita bisa kasih garansi bening atau tidak. Nah tapi apakah setiap renovasi itu pasti biayanya sama seperti bikin kolam baru? Tidak ya, jawabannya tidak. Jadi kalau misalnya dia renovasinya hal yang simple, seperti cuman tante saya udah tahu nih kolamnya ini bocornya dari dinding, ya tentu saya tidak akan menagih untuk yang menagih untuk bikin seperti kolam baru ya. Nah jadi saya pasti akan, tante pasti cuman tagih ya cuman misalnya kita hanya cor ulang, hanya kita aci ulang gitu. Nah itu pasti tidak selalu, jadi tidak selalu semua renov itu. Tapi kalau renovnya parah ya otomatis harganya pasti nggak lebih mahal dari, nggak lebih murah dari bikin kolam baru ya, lebih murah sedikit lah gitu. Nah jadi itu ya, tante udah kasih tahu kalau misalnya kita mau bongkar kolam, mau renov kolam itu seperti apa. Makanya ketika kita ingin bikin kolam koi, jangan berpikir bahwa lebih murah bikin sama kok tukang bangunan atau sama tukang tanaman. Bukannya saya tidak menganggap pekerjaan mereka tidak benar, tidak. Tapi harus dipertimbangkan, itu membuat kolam koi itu adalah besarnya chamber dan besarnya pipa ya, begitu. Nah tante kasih contoh kolam di tempat tante sendiri ya. Nah namanya kan kita kalau misalnya belajar itu terus menerus ya, nggak ada hentinya, kita harus belajar terus menerus. Kolam Sultan tante ini besarnya itu adalah 48 ton sama chamber ya, sama chamber ini 48 ton. Jadi ini kolamnya 35 ton, lalu chambernya itu 13 ton ya. Udah cukup belum? Cukup. Sebenarnya udah cukup. Nggak kurang. Lebih dari 20% dari debit air ya. Tapi waktu itu tante salah bikin. Yang pertama tante bikin dulu bottom drainnya itu paralel. Dulu tante bikin bottom drainnya itu paralel. Jadi di sini bottom drainnya 3 in apa 4 in ya? Kalau nggak 3, 4 lah. Tapi di paralel. Jadi ada 2 tapi di paralel. Jadi secara otomatis itu seperti satu bottom drain saja. Nah terus habis itu yang kedua adalah tante bikin skimmernya pun juga paralel. Nah lalu pipa yang dari pipa di chamber itu pipanya terlalu kecil. Jadi pipanya itu hanya pakai 2,5 in, harusnya pakai minimal 3 in. Itu berikutnya. Nah terus habis itu kalau nggak salah tante ya, ini kolam juga nggak ada pipa backwashnya ya. Jadi pipa backwashnya nggak ada.
Jadi ketika kita mau maintenance kolam ini, itu kita harus buang airnya secara manual. Terus harus ada yang berenang, masuk ke dalam. Ya sekarang juga terpaksa harus seperti itu juga. Lalu apa yang Tante renovasi? Tante renovasi adalah pertama, dan dulu di sini medianya itu hanya satu chamber, isinya itu jaring nelayan. Lalu sisanya itu batu gombong. Jadi ini dulu diisi sama batu gombong kurang lebih 1 truk. 1 truk cuma sisa beberapa karung. Nah, terus habis itu kita rubah, perlahan-lahan kita rubah. Jadi, dan di bawah ini nggak dicor. Di bawah ini dulu nggak dicor ya. Jadi yang pertama yang kita rubah, di bawahnya kita cor. Di bawahnya ini kita cor, kita pasangin kawat lagi, kita pasang besi, terus kita cor ulang. Kita cor ulang, terus kita bikinin skimmernya ini bottom drain dan skimmernya ini sudah tidak paralel lagi. Jadi kita bikin satu-satu ya. Satu-satu. Terus habis itu ini kita bikinin bucket shower. Dulu udah ada, cuman besarnya tidak seperti ini, lebih kecil ya. Lebih kecil dan lebih pendek. Ini kita ganti bucket showernya. Lalu terus pompanya, dulu pompa ini hanya satu aja. Jadi kan kolam kan 48 ton ya. Dengan pompa 22.000 itu tekor. Itu tekor. Artinya apa kalau tekor? Artinya air yang masuk ke dalam chamber itu volumenya sedikit ketimbang dengan yang bisa diserap oleh pompa. Jadi akhirnya setelah kita renovasi semua, pompanya kita tambahin 1. Jadi pompanya ini adalah 44.000 LPH per hour. Nah, terus habis itu media-medianya juga kita ganti semua. Kita cuman 1 chamber isinya jet mat, 1 chamber isinya batu gombong, 2 chamber isinya batu gombong, 2 chamber lagi isinya oyster sama apa tuh namanya, karang jahe. Dan terakhir kosong ya. Ini pakai lampu UV-nya, kalau nggak salah Tante ini kita pakainya 100 watt lampu UV-nya. Nah, terus habis itu yang direnovasi sih itu aja ya. Ya itu aja. Jadi bisa seperti ini sekarang. Nah, jadi ya guys, jadi Tante kok tukang koi kolamnya kok salah ya, namanya kita belajar ya. Dulu kita bikin kolam ini zaman Tante masih pemula banget, yang mendesain kolam ini juga suami Tante dulu ya. Nah, sekarang kita rubah. Nah, terus dulu ini nggak ada karena suka banyak biawak guys. Di sini masih ada biawak ya. Mau di sniper nanti sama Tante. Ini ada beberapa banyak korbannya lah ya. Tiba-tiba ikannya cuma tinggal badan doang, di sana. Nah, terus ya satu lagi. Nah, terus dulu inian apa sih namanya nih, ujung bibir kolam itu dulu tajam. Nah, sekarang udah nggak tajam tuh, udah mulai di ini lagi. Nah, terus dulu di tengah-tengah ini ada palang, ada cor-coran buat tempat berdirinya si bambu dulu ya. Nah, itu kita bongkar juga. Jadi sekarang udah hampir nggak ada yang kasar-kasar gitu ya. Jadi semuanya udah bagus, udah lumayan oke ya guys ya. Nah, begitu ya. Jadi Tante udah bocorin. Jadi kalau mau yang belum punya kolam koi, sebaiknya bikinlah sama tukang kolam. Tidak harus sama Tante, boleh ke tempat lain, tapi carilah tukang kolam ya. Terus habis itu kalau mau renovasi ya yang patut diketahui adalah ya harganya paling lebih murah sedikit daripada kita bikin baru. Kenapanya Tante udah jelasin ya. Nah, terus ada satu lagi, kalau misalnya biasanya bikin kolam sama tukang tanaman itu media filternya juga harus diperhatikan. Biasanya tuh media filternya itu nggak berguna. Kayak batu apa sih namanya? Batu yang bulat-bulat itu, batu koral, itu nggak ada gunanya. Itu tidak bisa menyimpan bakteri ya. Oke, sampai sini dulu konten kita hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Jangan lupa pencet loncengnya untuk selalu tahu tentang Mitsugu Koi Channel. Oh ya guys, Tante lupa juga satu hal ya.
giveaway kemarin gagal ya guys ya, karena yang komen cuma 1 dan tidak memenuhi syarat ya. Jadi nanti kita ketemu dengan hadiah yang lebih menarik di giveaway berikutnya di 1000 subscriber, oke? Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.